Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Service HP. Oke, di sini ada Realme C2 ya. Kasusnya tiba-tiba masuk mode recovery. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Untuk kasus mode recovery ini seringkali menyerang di tipe Oppo ya atau Realme, dan kasus Android lainnya juga sering kali ya terjadi mode recovery. Oke, di sini bisa diperhatikan di bagian paling bawah ya. Di sini ada keterangan recovery mode. Nanti kita secara otomatis kita melihat seperti ini ya. Di sini ada 3 pilihan bahasa. Biasanya kalau kita mau hard reset atau menghapus pola, kita tentunya lewat sini ya, lewat recovery mode. Tetapi di sini kita tidak bisa masuk menu karena di sini pas mau hidupkan HP-nya langsung masuk mode recovery. Oke, langkah awal yang kita lakukan di sini coba reboot dulu ya HP-nya. Coba kita klik reboot saja, dan di sini kita klik OK. Nah, tunggu proses HP ini hidup kembali ya. Coba kita cek, ternyata di sini masih sama ya. Masih ada keterangan recovery mode. Nah, di video sebelumnya juga pernah saya jelaskan di Oppo mode recovery ya. Nah, di sini kita mau matikan HP-nya, langsung saja kita klik power off ya. Coba kita klik power off jika kita mau matikan HP-nya. Oke, di sini ya, di power off-nya di situ kita klik saja. Nah, secara otomatis juga HP ini bisa mati ya. Nah, untuk recovery mode ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya, dan masih banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, kenapa di seri Oppo atau Realme C2 ini seringkali terjadi mode recovery ya. Khususnya di Realme C2 ini saya bahas karena di sini kita belum tahu ya kondisi dari HP ini seperti apa, dan penyebabnya juga kurang tahu ya. Dan di sini saya terima dalam keadaan seperti ini. Nah, di sini sudah saya congkel ya di bagian covernya atau backdoornya. Nah, di sini juga terlihat bekas garapan saya ya, yang bulan lalu di sini saya pernah servis di bagian tombol power ya. Oke, setelah saya buka covernya, di sini saya cek kembali di bagian bawah. Ternyata masih ada tulisan recovery mode ya. Dan secara otomatis langsung masuk ke recovery ColorOS ya. Oke, lanjut saja, kita langsung bongkar penutup mesinnya ya. Saya lepaskan bautnya terlebih dahulu. Di sini saya akan cek di bagian bawah mesinnya ya. Di situ saya akan cek di bagian jalur volume ya. Nah, di sini saya congkel dulu mesinnya. Oke, langsung saja di sini kita cek di bagian fleksibel ya. Di fleksibel ini sering bermasalah ya. Oke, langsung saja saya copot. Oke, saya congkel terlebih dahulu untuk
fleksibel volumenya. Nah, di sini kebiasaan sering bermasalah ya di bagian fleksibelnya. Di jalur volume bawah sering bermasalah akibat dari kena air atau pernah jatuh ya. Untuk kasus yang seperti ini cukup simpel ya dan mudah diperbaiki jika kerusakan di bagian fleksibel. Tinggal saya bersihkan dulu di bagian jalur kitunnya. Di sini sudah saya kupas untuk kitun dari fleksibelnya. Di sini bisa diperhatikan karena di sini kelihatannya agak kotor ya. Di bagian kitunnya terdapat korosi. Dan di sini saya fokuskan untuk membersihkan terlebih dahulu ya di bagian fleksibelnya. Di sini saya sikatin sebersih mungkin ya. Usahakan di sini bisa bersih sebersih mungkin. Dan untuk kitunnya jangan sampai hilang ya, karena bendanya sangat kecil, bentuknya juga jika hilang sulit ditemukan ya. Nah, seperti ini penampakan dari kitunnya yang sering bermasalah ya. Di sini biasanya korosi karena air. Nah, di sini air sering masuk lewat tombol volume ya. Baik itu juga di kasus tombol power tidak berfungsi, sebaiknya lakukan cara yang ini ya. Nah, seperti ini penampakan dari kitun yang sering bermasalah ya. Jika terjadi korosi di bagian volume bawah, maka secara otomatis menimbulkan konslet di bagian fleksibel ya. Dan layaknya kita mau hapus data masuk mode recovery ya, karena kitunnya nekan sendiri atau short ya. Untuk cara ini paling simpel ya, paling mudah dikerjakan. Bagi teman-teman yang sudah paham bisa diabaikan ya cara ini. Nah, tetapi jika teman-teman yang kesulitan atau menemui kasus seperti ini, bisa dicoba saja ya cara ini. Semoga berhasil. Oke, sudah saya rakit dan saya bersihkan ya. Tinggal coba dulu apakah sudah bisa masuk menu atau tidak masuk mode recovery lagi ya. Di sini sudah saya rapikan, tinggal saya coba ya. Sebelumnya sudah saya kasih isolasi ya. Di sini coba saya hidupkan dan ternyata memang benar di bagian fleksibel bermasalah ya. Dan HP-nya bisa hidup tanpa ada tulisan di paling bawah recovery mode ya. Oke, di sini sudah berhasil langsung ke logo Realme ya. Jadi masalahnya di sini sudah bisa teratasi. Cukup kita membersihkan di bagian volume bawah ya. Intinya di sini periksa dulu bagian fleksibel. Jika fleksibel sudah aman dari korosi atau tidak ada sobek atau tidak ada konslet di bagian fleksibelnya, baru kita akan cari masalah yang lain ya. Oke, di sini sudah saya coba dan langsung berhasil masuk ke menu ya. Di sini coba saya tes volumenya apakah sudah berfungsi. Coba saya tekan dulu di bagian paling bawah ya. Di sini kan masalahnya di volume bawah terdapat korosi ya.
dan coba saya tekan di sini belum ada responnya. Kemungkinan di sini perlu dikencangin ya untuk bautnya. Coba saya tes dulu. Oke, untuk volume bawah rentan sekali rusak akibat endapan air masuk melalui tombolnya ya. Celah tombolnya bisa masuk dan mengakibatkan rusak di bagian volume bawah ya. Seringkali saya temui di kasus recovery mode tiba-tiba masuk tanpa kita menekan tombol volume ya. Yang jelas di sini untuk masuk mode recovery itu lewat tombol power sama tombol volume bawah ya. Jadi jika volume bawahnya konslet, maka secara otomatis masuk mode recovery ya. Dan di sini coba saya tekan di bagian volumenya sudah bisa ya. Di sini perlu dikasih baut dulu baru bisa berfungsi ya, karena tidak ada penekanan di bagian pinnya. Oke, itu saja ya cara penanganan di kasus recovery mode di Realme C2 ini. Di seri Oppo juga sering kali ya terjadi seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasinya ya. Semoga dijadikan manfaat untuk video kali ini di recovery mode tiba-tiba masuk ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.